Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Miftahul Munawaroh dan juga rekan saya Zulfa Mutiatin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hakikat dan hikmah rukun iman. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi tentang hakikat iman. Apa definisi iman? Secara bahasa, iman yang berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, percaya dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal atau perbuatan nyata oleh seluruh tubuh. Selanjutnya ada tipe keimanan manusia. Di sini kami gambarkan melalui tokoh. Yang pertama ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang sahabat Nabi yang mukhlis. Beliau mencintai dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ayah beliau seorang yang dikenal sebagai pemimpin orang-orang munafik. Tipe yang pertama ini yang kami maksud adalah tipe orang-orang dengan keimanan kuat, karena bisa dilihat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun ayah beliau adalah pemimpin orang-orang munafik, tapi beliau dengan berani menjadi sahabat Rasulullah SAW dan juga memeluk agama Islam. Jadi tipe yang pertama ini adalah tipe orang dengan keimanan yang kuat. Tipe yang kedua, Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah seorang yang musyrik atau kafir. Padahal dalam beberapa data yang ada menyebutkan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat apakah Abu Thalib adalah seorang mukmin atau bukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan ia berpegang teguh pada milah Abdul Muthalib, tetapi tidak terdapat penjelasan yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan milah Abdul Muthalib tersebut. Tipe yang ketiga adalah tipe Abu Lahab. Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan Rasul yang paling utama, yaitu Muhammad SAW. Beliau memiliki para serupawan, namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat. Namun, lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenalkan dengan perawakan jelek, tidak tampan dan juga hitam. Sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun kalau menurut saya, Abu Lahab selain memiliki perawakan yang jelek, juga memiliki IQ yang rendah, teman-teman. Kalau Abu Lahab memiliki IQ tinggi, surat Al-Lahab itu kan diturunkan sebelum Abu Lahab meninggal. Nah, kalau dia orang pinter, berarti dia tinggal masuk Islam, udah semua selesai. Berarti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah. Tapi karena memang IQ dari Abu Lahab ini bisa dikatakan rendah, ya jadi Abu Lahab
tidak beriman bahkan secara terang-terangan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tipe keimanan ini adalah tipe orang-orang yang memiliki keimanan rendah, bahkan tidak beriman. Jadi dalam tipe keimanan manusia ini kami menggolongkan menjadi 3, yaitu tipe keimanan yang kuat, keimanan yang sedang, dan juga rendah atau tidak memiliki keimanan. Selanjutnya, kita masuk kepada rukun iman. Teman-teman pasti udah tahu kalau rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu adalah segala keagungannya. Konsekuensi iman kepada Allah: 1. Menjadi taat kepadanya, menjalankan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. 2. Selalu bersandar dan memohon pertolongan kepadanya. 3. Takut kepada ancaman dan nerakanya, dan rindu serta mengharapkan ampunan, pahala, dan surganya. 4. Bersyukur kepadanya. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah salah satu landasan agama Islam yang tercantum dalam rukun iman. Mereka yang memiliki iman kepada malaikat berarti percaya dengan adanya penciptaan malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat tertulis jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Selain itu, dalam sebuah riwayat hadis juga dijelaskan, jika umat muslim ingkar terhadap keberadaan malaikat, maka dikatakan telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Lantas bagaimana sebenarnya kita memahami pengertian iman kepada malaikat? Pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bertasbih kepadanya tanpa henti. Dari pengertian tersebut, maka timbullah konsekuensi ketika kita beriman kepada malaikat. Apa itu konsekuensinya? Yaitu berhati-hati dalam perbuatan, dalam sikap, dan juga perkataan. Karena di kanan dan di kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat segala amal yang baik maupun yang buruk yang kita jalani. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.
mengimani semua kitab suci yang berasal darinya, namun kitab-kitab suci terdahulu adalah sesuatu yang sudah habis masa berlakunya dan telah dikoreksi dan disempurnakan di dalam kitab yang terakhir, Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah yang menjadi sumber acuan kita dalam segala aspek kehidupan. Yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah adalah pedoman yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia-manusia setelahnya. Pedoman dalam kitab-kitab Allah adalah pegangan yang harus diyakini kebenarannya sebagai kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat serta demi mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah terdahulu berarti kita wajib percaya bahwa sebelum Al-Quran Allah menurunkan kitab-kitab pada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Iman yang tidak mengharuskan kita untuk mengikuti dan patuh terhadap undang-undangnya. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Iman kepada para Rasul membawa konsekuensi bahwasanya kita harus meneladaninya dan tidak membeda-bedakannya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Ayatnya sudah dibacakan tadi di awal. Namun tentu saja, uswah dan panutan utama kita adalah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumil akhir, dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.